seorang Muhammadiyah diminta untuk mengangkat tema tentang meneguhkan paham keagamaan gitu, Prof. Fenomena keagamaan secara umum gitu, mungkin kami perlu pandangan Prof. Azra gitu. Melihat fenomena keagamaan secara umum di Indonesia saat ini seperti apa kira-kira, Prof? Sebetulnya bisa dilihat dari dua segi. Pertama, kalau dari sudut gerakan keagamaan yang murni, ya kan, yang murni keagamaan dan sosial dakwah ya, keagamaan, dakwah dan sosial itu ya kita lihat gerakan pemikiran dan gerakan keagamaan yang wasatiyah, yang jalan tengah, yang menekankan pada moderasi keislaman ya, moderasi keislaman itu masih cukup kuat ya, masih cukup kuat, masih hegemonik. Masih hegemonik itu artinya masih pengaruhnya cukup kuat ya kan. Terutama yang diwakili oleh Muhammadiyah dengan Islam berkemajuannya. Nah, Islam berkemajuan ini kan terus melangkah, terus maju ya kan. Kalau kita lihat Muhammadiyah ya, dengan peningkatan amal usahanya ya kan, baik dari pendidikannya, kita lihat misalnya munculnya universitas-universitas baru Muhammadiyah yang baru ya, terakhir di Papua, kemudian juga sebentar lagi di Malaysia, sebentar lagi di Australia, kemudian juga ada perguruan Universitas Aisyah yang dibuka di Bandung ya kan. Selain itu juga amal usaha Muhammadiyah dalam penyantunan sosial, filantropi ya kan, Muhammadiyah Disaster Management Center dan sebagainya. Jadi cukup berkembang lah ya kan, berkembang ya kan, amal usaha Muhammadiyah berkembang, klinik, rumah sakit, perguruan tingginya ya kan makin bagus-bagus ya kan, dengan fasilitas yang bagus-bagus seperti kita lihat UAD ya kan, di Jogja UMY, kalau dulu kan cuma Unmuh dengan UMS, sekarang kan sudah enggak terbatas itu. Jadi ini patut kita syukuri ya. Kemudian pada segi yang lain ya ada Islam Nusantara, NU. NU juga berusaha untuk mengembangkan dirinya ya kan. Memang lembaga-lembaga pendidikan NU kebanyakan dimiliki oleh kiai, terutama pesantren. Jadi bukan punya, beda dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah yang amal usaha itu punya Muhammadiyah sebagai organisasi. Kalau NU lembaga pendidikan seperti pesantren itu punya kiai, ya kiai-kiai NU gitu, bukan punya organisasi. Nah, sekarang NU juga berusaha mengembangkan lembaga pendidikannya sendiri, punya organisasi ya kan. Dulu ada LP Ma'arif ya kan, LP Ma'arif tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan oleh orang NU sendiri. Nah, sekarang muncul banyak universitas NU, UNU ya, UNU di berbagai tempat ya. Dalam katakanlah 5 sampai 10 tahun terakhir ini, walaupun secara keseluruhan ada kemajuan tapi juga masih belum memuaskan kemajuan-kemajuan itu. Jadi kalau kita lihat Islam berkemajuan dan Islam Nusantara itu ya masih tetap hegemonik ya, masih tetap kuat ya, ditambah dengan ormas-ormas Islam yang lain yang moderasi, yang menekankan moderasi Islam itu, wasatiyah Islam itu. Sebut saja apa organisasinya, kalau ya mulai dari Persis, PUI, Nahdlatul Watan dan seterusnya itu ya. Nah, tapi itu ya dari satu segi itu kita syukuri. Tapi dalam bidang agama, sosial dan budaya ini juga masih ada tantangan yang tidak cocok dengan karakter dasar atau paradigma dasar kemuhammadiyahan itu, atau keaswajaan NU nggak cocok. Misalnya adanya gerakan-gerakan yang ingin mengganti negara Indonesia menjadi apakah namanya khilafah, apakah namanya daulah Islamiyah misalnya, itu masih ada ya, bergerak walaupun sudah ada yang dinyatakan terlarang berdasarkan Perpu nomor 2 2017, sudah ada yang dinyatakan terlarang, tapi masih banyak ya yang bergerak di kampus, bergerak di sekolah, di dalam masyarakat, di masjid-masjid dan lain sebagainya. Jadi ini tantangan yang dihadapi oleh Muhammadiyah. Jadi tantangan, paham dan gerakan keagamaan yang bersifat transnasional ya,
yang sering sekali di antara gerakan dan paham keagamaan transnasional ini kurang toleran, kurang akomodatif, tidak inklusif, sering melakukan takfiri terhadap umat Islam yang lain, mengkafirkan orang Islam yang lain, dan seterusnya itu, menganggap negara dan pemerintahan Indonesia itu adalah taghut, ya kan. Jadi dari sudut itu tantangan itu saya kira memang harus dihadapi. Itu Muhammadiyah masih perlu paham Muhammadiyahannya itu, keislaman, dan konsolidasikan terus karena masih terjadi infiltrasi itu termasuk ke dalam lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah. Di Universitas Muhammadiyah masih ada itu satu dua yang tidak cocok dengan paradigma dasar Muhammadiyah gitu ya. Ada masih ada itu. Saya masih menemukan ya. Nah, jadi perlu dikonsolidasikan lebih lanjut, yaitu paradigma dasar Muhammadiyahan yang menekankan Islam berkembang, itu yang perlu dilakukan. Jadi tidak bisa Muhammadiyah hanya diam-diam ya kan, hanya berpegang pada konsep yang dari dulu dipegangi, misalnya tajdid itu memang salah satu dari elan vital kerangka dasar Muhammadiyah. Tapi tajdid itu pun juga harus diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin tajdid sekarang tidak cukup hanya misalnya dengan dengan ceramah-ceramah atau mungkin juga dengan membuat amal usaha, tidak cukup. Tapi mungkin tajdid itu perlu melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih teknologistik, yang lebih digital misalnya, yang lebih memanfaatkan kemajuan teknologi dan lain sebagainya itu. Jadi itu saya kira paradigma tajdid Muhammadiyah juga harus lebih kompleks ya kan, lebih rumit lagi, tidak cukup hanya mungkin paradigma tajdid masa katakanlah Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu, atau masa misalnya Buya Hamka misalnya, atau masa Pak AR misalnya. Itu situasi sosial kita, sesuatu kondisi sosial budaya kita tidak serumit sekarang, apalagi juga sekarang ini banyak terjadi disrupsi dalam berbagai kehidupan ya, disrupsi karena misalnya revolusi yang sering disebut orang revolusi industri 4.0 misalnya ya kan, revolusi karena adanya artificial intelligence misalnya kan. Itu bagaimana Muhammadiyah meresponi ya, tajdidnya bagaimana, itu nggak mungkin ditolak gitu. Atau misalnya bagaimana tajdid mengembangkan usaha-usaha kecil dan menengah di lingkungan Muhammadiyah misalnya, mendorong munculnya startup misalnya, itu bagaimana caranya gitu kan. Memang dari sebetulnya Muhammadiyah cukup berada pada posisi yang cukup baik untuk mendorong menggenjot pertumbuhan ekonomi ya kan, karena sudah ada unit-unit usaha yang cukup profitable, cukup punya tabungan yang cukup memadai. Nah, bagaimana tabungan yang cukup memadai dari katakanlah universitas-universitas besar ya, yang sudah punya tabungan, punya saving, itu bisa digunakan misalnya untuk itu meresponi perubahan revolusi industri 4.0 itu, meresponi artificial intelligence, termasuk juga di kampus misalnya big data misalnya kan, bagaimana itu meresponi big data dan sebagainya. Jadi oleh karena itu kita apresiasi, kita syukuri apa yang sudah dicapai sejauh ini gitu. Tapi pada saat yang sama perlu digenjot itu respon dan yang bersifat tajdid untuk menghadapi disrupsi yang sekarang ini, termasuk disrupsi gara-gara COVID-19 ini kan. Ya, Muhammadiyah sudah sangat, saya kira di antara berbagai ormas, di antara pihak non pemerintah, saya kira Muhammadiyah memberikan respon bantuan yang sangat besar. Ya, saya kira tidak ada pihak swasta non pemerintah yang memberikan bantuan begitu besar untuk mitigasi COVID-19, baik melalui rumah sakit, klinik Muhammadiyah ya kan,
maupun juga melalui lembaga-lembaga pendidikan, terutama pendidikan tinggi, ya, membantu misalnya mengurangi SPP, ya kan, membantu bahkan juga kesulitan-kesulitan keuangan, ekonomi para mahasiswa, mahasiswi itu besar sekali. Saya nggak tahu ya, beberapa bulan yang lalu aja untuk perguruan tinggi aja Muhammadiyah itu sudah mengeluarkan PTMA lah katakan begitu, sudah mengeluarkan untuk membantu mahasiswa aja, termasuk membantu pulsanya, itu udah lebih dari 90 miliar. Itu bulan apa itu? Mungkin masih bulan Juli ya. Nah, ini dari Juli ke sini kan ke Oktober ini udah tambah berapa bulan, saya pasti angkanya tambah-tambah besar. Belum lagi yang dari rumah sakit itu untuk mitigasi korban-korban COVID-19 yang dirawat di rumah sakit dan klinik Muhammadiyah di mana-mana gitu. Nah itu, jadi itu tantangannya. Ya, baik Silakan. Prof. Kemudian ini Prof, tentang fenomena kelas menengah muslim ini yang juga cukup menarik gitu. Yang banyak berubah di ruang publik, terutama ekspresi keagamaan dan seterusnya itu kan dari kelas menengah muslim gitu. Nah, basis Jamaah Muhammadiyah sendiri sebenarnya kelas menengah muslim juga, Prof. Ini bagaimana kira-kira? Sebetulnya kalau pertama kelas menengah muslim di Indonesia ini cukup besar ya. Beberapa tahun yang lalu BBC mengatakan itu kelas menengah muslim di Indonesia itu ada sekitar 140 juta orang ya. 140 juta. Kenapa begitu besar? Karena memang penduduk Indonesia itu banyak. Sekarang ini 270 juta penduduk Indonesia ya. Jadi cukup besar lah ya kelas menengah itu. Kelas menengah itu apa? Yaitu mereka yang berpendidikan S1 minimal, kemudian sudah punya pekerjaan tetap dan punya juga penghasilan tetap dan sudah punya rumah sendiri dan bahkan punya kendaraan, apakah motor, apakah mobil, punya kendaraan, dan bisa kemudian membiayai anak-anaknya untuk sekolah. Itu kira-kira pengertian kelas menengah ya. Dan itu jumlahnya bertumbuh karena sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia kan sejak katakanlah masa Orde Baru tahun 90-an ke atas itu sudah pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sudah 6% ya, kecuali 3 bulan terakhir, kuartal terakhir itu memang minus 5,2 karena COVID-19 gitu. Nah, jadi kelas menengah Muslim Indonesia ini cukup besar ya, dan oleh karena itulah mereka menjadi sasaran dari menjadi sasaran untuk ditarik di dalam kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, hiburan gitu ya, misalnya travel, perjalanan ya kan, ke Jepang, Korea Selatan itu menawarkan misalnya syariah tourism misalnya, ya kan, merekrut dari Indonesia bebas visa Jepang misalnya kayak begitu itu. Jadi memang besar dan ini terlihat sekali di Muhammadiyah itu kelas menengah itulah saya kira yang menjadi tulang punggung dari pengembangan berbagai fasilitas yang ada di lingkungan Muhammadiyah. Ya. Misalnya gedung-gedung baru ya kan, ataupun fasilitas-fasilitas yang ada di rumah sakit, ya di lembaga pendidikan itu karena adanya kelas menengah yang punya kemampuan ekonomi itu, termasuk juga saya kira lazismu ya kan. Kalau kita lihat kan dana yang dikumpulkan oleh lazismu itu kan selalu meningkat dari tahun ke tahun dan sebagian dana itu digunakan misalnya untuk mitigasi bencana melalui MDMC ya kan. Nah, jadi kelihatan itu. Nah, cuma memang dalam COVID yang sudah berlangsung sampai lebih 6 bulan ini, sejak bulan Maret, 7 bulan sekarang, itu mungkin mengakibatkan ada berkurangnya kelas menengah ini, terutama kelas menengah yang lapisan bawah. Kelas menengah itu biasanya kan dibagi 3. Ya. Kelas menengah atas, yang bagian atas, upper middle class, kemudian middle class yang di tengah, dan kemudian lower middle class yang di bawah. Nah, karena kemerosotan ekonomi dan banyak orang yang harus di PHK, berhenti, kerjanya tidak ada lagi, maka yang lower middle class ini misalnya tiba-tiba jadi penganggur, ya kan? Sehingga kemudian saya kira ini harus diantisipasi juga oleh Muhammadiyah, oleh lazismu, bahwa akan terjadi pengurangan ya dana filantropi. Dana filantropi itu akan berkurang. Ya. Jadi ini perlu diantisipasi. Nah,
kalau dari sudut pemahaman keagamaan, aktivisme keagamaan, saya melihat di Muhammadiyah ini sebetulnya relatif stabil kelas menengahnya itu, ya, relatif stabil, ya. Tidak terlalu, memang ada satu dua kalangan Muhammadiyah yang anak-anak muda Muhammadiyah itu yang tertarik pada pemahaman dan gerakan keislaman yang aneh-aneh itu ada, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Yang lebih banyak itu adalah anak-anak muda kelas menengah dari lingkungan kelas menengah yang selama ini mungkin tidak terlibat di dalam ormas Islam wasatiyah, Islam moderat, ya, moderasi Islam seperti Muhammadiyah ini. Mereka mungkin sebagian besar berasal dari lingkungan yang tadinya mungkin tidak terlalu, katakanlah kalau kita pakai kerangka lama, ya mungkin yang berasal dari lingkungan abangan, ya kan, lingkungan abangan, kemudian mendapatkan pendidikan yang baik, kemudian mulai mengenal Islam, dan tiba-tiba kemudian mengalami pembalikan, ya, sehingga kemudian maka muncullah istilah yang disebut dengan itu, ada hijrah, ya kan, hijrah dari kehidupannya yang lama yang kurang Islami menjadi Islami lebih ketat, misalnya, ya kan. Atau misalnya bisa juga ada yang disebut dengan born again Muslim, merasa lahir kembali sebagai Muslim, yang tadinya mungkin mengabaikan Islam, terlalu peduli, sekarang lahir kembali, ya, lahir kembali sebagai Muslim dengan pemahaman keislaman yang lebih ketat. Dan ini bisa kita lihat di lingkungan dari anak kelas menengah yang seperti itu, yang berasal bukan dari lingkungan Muhammadiyah, ya. Ada mungkin satu dua, tapi sebagian besarnya adalah mereka yang tidak pernah aktif di Muhammadiyah, atau tidak aktif, keluarganya bukan dari keluarga Muhammadiyah atau keluarga NU misalnya, bukan. Mereka ini adalah orang-orang yang lepas gitu, ya, dari keluarga yang bukan santri lah gitu, ya, bukan Muhammadiyah, bukan NU, ya. Nah, itulah yang kemudian tiba-tiba merasa lahir kembali sebagai orang Islam, kemudian melakukan hijrah, kemudian mengekspresikan keislamannya yang baru itu, misalnya dengan secara sangat harfiah, misalnya berorientasi pada masa Nabi, pada masa sahabat, cara berpakaian secara apa yang mereka anggap inilah cara sahabat berpakaian, ya, cara sahabat makan minum, ya, dan sebagainya, ya. Jadi itu gejala. Saya kebetulan kemarin ada disertasi ujian promosi doktor, ya, di Sekolah Pascasarjana UIN Ciputat, itu membahas tentang itu, fenomena hijrah di kalangan kelas menengah Muslim, ya kan. Ada dua yang dia teliti itu. Yang pertama hijrah kelas menengah Muslim yang ikut ke Salafi, gerakan-gerakan Salafi. Kedua yang ikut kepada gerakan organisasi jamaah tabligh, ya. Ya, jamaah tabligh Anda tahu dia kerja mereka kan khuruj, berdakwah ke sana sini gitu. Tapi ya ada kelas menengah yang ikut itu gitu. Nah, jadi dua gejala ini kecenderungannya. Jadi ya gejala itu ada, ya kan, tetapi sekali lagi saya juga tidak mencemaskan, ya, bahwa kemudian gejala itu akan menjadi fenomena umum, ya, menggantikan Muhammadiyah atau menggantikan NU, ya kan, nggak mungkin, ya kan. Walaupun tetap saja Muhammadiyah seperti tadi saya sarankan harus mengantisipasi itu, harus meresponi itu, ya kan, bahwa ada anak-anak muda kita dari keluarga kelas menengah yang lagi mencari-cari, ya kan, mencari-cari pemahaman keislaman tertentu. Nah, oleh karena itulah maka kemudian saya kira Muhammadiyah memang harus lebih inovatif, ya, inovatif di dalam menyajikan keislaman dan kemuhammadiyahan itu kepada lingkungan kelas menengah, supaya jangan bertambah banyak misalnya yang ikut ke Salafi, gerakan-gerakan Salafi, ataupun kepada jamaah tabligh, atau bahkan mungkin yang lebih radikal lagi, ya, bisa jadi, ya. Oleh karena itulah inovasi-inovasi di dalam dakwah Muhammadiyah untuk menyajikan keislaman dan kemuhammadiyahan itu. Ya. Ya, Silakan. baik. Kemudian
ini Prof, masih nyambung dengan pertanyaan tadi tentang Muslim urban itu sendiri kan sekarang kalau di tahun-tahun 70-an, 80-an itu kan setiap ada Muslim urban itu banyaknya berafiliasi dengan Muhammadiyah gitu. Tapi sekarang kan mereka lebih cenderung kepada salafisme itu tadi, Prof. Apakah mereka mungkin masih mencari meaning atau mungkin dengan kehidupan urban yang serba tidak menentu dan seterusnya itu, Prof? Ya sebetulnya sebetulnya gejala salafi itu bukan sesuatu hal yang baru ya, bukan sesuatu yang baru. Sebetulnya sudah ada sebetulnya sejak 60-an zaman Pak Harto itu sudah ya kan. Dan tapi kemudian mengalami peningkatan terutama setelah terjadinya liberalisasi politik ya. Pasca Soeharto masa reformasi itu kan terjadi liberalisasi politik, terjadi demokratisasi, banyak kebebasan ya kan, sehingga kemudian seolah-olah terlihat seolah-olah terjadi eksplosi ya, terjadi ledakan orang-orang yang ikut gerakan salafi ya. Nah, tapi sebetulnya mungkin kita juga mungkin kita terlalu membesar-besarkan juga ya, baik kita sendiri pengamat atau pengkaji yang ada di dalam negeri mungkin membesar-besarkan, apalagi peneliti asing ya kan, sering melebih-lebihkan ya kan, sering mereka melebih-lebihkan misalnya kalau salafi ya kan, wah salafi berkembang pesat di Indonesia karena dibantu oleh Saudi ya kan, dana Saudi diurkan ke Indonesia gitu. Padahal yang kita lihat mana dana Saudi itu ya kan, tidak ada. Di Jakarta tidak ada masjid misalnya yang dibangun oleh Saudi ya kan, dibangun sepenuhnya. Di Jogja juga tidak ada. Ada masjid itu di depan depan UAD itu, kampus yang baru itu kan, Ahmad Dahlan. Itu ada masjid itu. Memang ada dibantu oleh Saudi tapi ya hanya sebagian kecil ya. Habis itu semakin bantuannya kecil, kemudian minta lagi nama masjid itu nama dari mereka sendiri. Ya ditolak oleh pimpinan UAD ya kan. Orang duitnya paling banyak itu dari UAD sendiri, dari Muhammadiyah sendiri. Kok minta namanya nama dari Saudi gitu kan. Ya, jadi saya nggak tahu selain itu di Jogja apakah ada masjid-masjid lain yang dibantu oleh Saudi misalnya ya. Saya nggak, sejauh yang saya dengar nggak ada. Kalau di Solo ada UMS, tapi bukan masjid, tapi pusat pengajaran bahasa, ya pusat bahasa Arab, ya kan ada satu gedung berlantai berapa gitu, 2 atau 3 itu ada, tapi itu sudah lama gitu. Nah, jadi orang suka membesar-besarkan gitu. Jadi saya sering menantang kalau Anda bilang bahwa Saudi mengguyurkan dananya untuk menyebarkan Wahabisme atau Salafisme di Indonesia, kasih saya data. Ya, mana masjid yang dibangun oleh Saudi, mana madrasah atau pesantren yang dibangun oleh Saudi, ada nggak gitu kan? Biasanya mereka nggak susah untuk memberikan datanya, ya kan? Memang ada pesantren salafi ada beberapa, mungkin sekarang 50 atau berapa di seluruh Indonesia. Tapi kebanyakan pesantren salafi ini, salafi wahabi ini sekarang ini mengalami kemerosotan. Ada lagi bantuan dana dari Saudi atau dari orang kaya Saudi ya kan, karena Saudi mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan ya kan. Nah intinya ya memang Salafi Wahabi itu ada dan berusaha mengembangkan pengikutnya ya kan di Indonesia, tapi hasil yang mereka capai itu tidak sebagaimana yang mungkin orang membesar-besarkan gitu. Walaupun sekali lagi tetap harus diwaspadai, tetap harus diantisipasi. Jangan misalnya gara-gara Pangeran Muhammad bin Salman bilang ya kita tidak lagi mendukung Wahabi misalnya, kan dia bilang begitu. Kita kembali kepada Islam wasatiyah ya kan. Tapi nggak cukup hanya dengan itu. Kita harus memperkuat Islam wasatiyah Indonesia sendiri. Kita harus memperkuat Islam berkemajuan. Kita harus lebih banyak inovasi di dalam berdakwah untuk merekrut anak-anak muda ini gitu kan, anak muda kelas menengah ya kan. Jadi itu. Jadi nggak usah terlalu khawatir berlebih-lebihan, tapi tetap harus melakukan apa yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan itu tadi, yaitu menyajikan kemuhammadiyahan, keislaman dan kemuhammadiyahan itu secara inovatif.
menjadi lebih atraktif bagi anak-anak muda kita ini. Ya, anak-anak muda kita sejak dari SD sampai ke tingkat perguruan tinggi atau setelah tamat perguruan tinggi, ketika anak-anak muda ini mulai bekerja ya kan, mendapatkan penghasilan, punya uang, punya saving. Nah, itu juga harus disantuni, harus didekati, harus diresponi. Kalau enggak, mereka ini yang sudah menjadi kelas menengah ini setelah tamat perguruan tinggi, nah, kemudian menjadi sasaran empuk dari kampanye atau rekrutmen kelompok-kelompok Salafi Wahabi itu. Iya, Oke. sudah panjang lebar tadi Prof. Mungkin ini terakhir Prof, tentang fenomena tadi udah disinggung sedikit tentang fenomena 4.0 disrupsi ini Prof. Jadi ada yang berubah itu fenomena keagamaan di ruang virtual, di media sosial itu. Yang dulu itu agama itu merupakan hal-hal yang bersifat keintiman, privat gitu. Sekarang agama itu seolah jadi kayak simbol itu harus diumbar di media sosial dan seterusnya. Menurut Prof. Azra sendiri ini seperti apa, Prof? Iya, memang betul. Sekarang ini dengan eksplosi informasi ya, maka kemudian atau revolusi digital ya, digitalisasi digital memang banyak sekali hal-hal yang terkait dengan agama itu tidak lagi ada yang bisa disembunyikan ya. Kalau dulu kan ada yang disebut dengan asrar. Dalam agama itu ada asrar, dalam Islam itu ada asrar, yaitu rahasia. Itu terutama terkait misalnya dengan tasawuf ya kan, tasawuf, kemudian juga mungkin dengan teologi atau kalam, bahkan dengan fikih, itu ada hal-hal yang tidak boleh atau tidak patut dibicarakan di depan publik ya kan. Nah, sekarang enggak dibicarakan di publik ya, terbuka oleh orang-orang yang kadang-kadang pemahaman keagamaannya itu enggak utuh ya, pemahaman keagamaannya itu tidak menyeluruh, tidak komprehensif, sehingga kemudian ketika dia membicarakan itu hal-hal yang bersifat asrar itu, rahasia itu, dalam tanda kutip ya, rahasia dalam tanda kutip, itu malah menimbulkan gangguan-gangguan di dalam keagamaan. Gangguan bisa merusak keimanan ya kan, keislaman kita bisa rusak ya kan, kalau misalnya kita mendiskusikan hal-hal yang terkait misalnya dengan zat Allah misalnya ya kan, dengan sifat-sifat Allah misalnya ya kan, seperti yang terjadi perdebatan di kalangan teolog misalnya ya kan. Nah, itu bisa menimbulkan kebingungan-kebingungan gitu. Termasuk juga misalnya dalam kehidupan tasawuf, mengenai misalnya apakah manusia kita ini makhluk seorang muslim bisa bersatu dengan Allah ya misalnya ya kan, itu kan banyak perdebatan di dalam ilmu kalam gitu. Jadi ini nggak bisa dibendung hal seperti itu, seperti ini. Dan oleh karena itulah maka saya kira Muhammadiyah memang harus menyiapkan orang yang bisa memberikan penjelasan ya, para ahli ya, ahli yang bisa menjelaskan itu, dan bahkan saya kira mungkin harus mengembangkan big data mengenai isu-isu keagamaan, isu-isu keislaman yang sensitif ya, yang muncul sewaktu-waktu di media sosial, di ranah digital itu muncul gitu, itu sewaktu-waktu ya. Jadi selama ini kan mungkin respon kita terhadap revolusi industri 4.0 khususnya di dalam big data itu, terutama yang terkait dengan apa yang disebut sebagai radikalisme keagamaan, paham radikal atau paham teroristik misalnya, kebanyakan itu. Tapi sebetulnya apa yang berkembang sekarang ini dengan revolusi digital ya, revolusi 4.0 itu hampir seluruh aspek keagamaan. Ada hal yang sensitif yang muncul, baik yang terkait dengan soal-soal tauhid, soal-soal keimanan, soal-soal kalam misalnya, atau soal-soal tasawuf, sufisme misalnya, itu juga, dan bahkan sampai kepada soal-soal fikih. Jadi oleh karena itu saya kira Muhammadiyah mengembangkan kelompok ahli ya kan, expert yang bisa meresponi itu. Expert bukan hanya dalam substansi
keislaman kemuhammadiyahannya, tapi juga expert di dalam teknologi digitalnya itu, teknologi digital. Tapi saya kira kalau hal-hal yang bersifat teknis ya, digital gitu, saya kira banyaklah di perguruan tinggi Muhammadiyah itu banyak, dari jurusan TI ya kan banyak, dosen-dosen juga banyak, jadi bisa. Tapi yang paling mendesak itu adalah saya kira membangun membangun sebuah sistem digital untuk meresponi isu-isu seperti itu yang sebelumnya itu bersifat rahasia tapi sekarang muncul di ranah publik gitu, sehingga kemudian bisa mengacaukan keimanan kita, mengacaukan keislaman kita kalau tidak ada orang yang memberikan respon atau tidak mendudukkan masalahnya pada tempatnya ya, secara proporsional gitu. Ya, berarti terkait otoritas keagamaan itu Prof yang bergeser dari dulunya tokoh agama sekarang tokoh media sosial seperti itu mungkin Prof ya. Tidak juga ya kan, tokoh agama itu memang pemikir agama, tokoh agama, pimpinan Muhammadiyah. Pimpinan Muhammadiyah itu kan sebagian besarnya kan pemimpin puncak itu kan bisa berdakwah semua, bisa berbicara mengenai Islam semua ya kan. Pimpinan Muhammadiyah baik di tingkat PP maupun di tingkat wilayah dan ranting itu semuanya bisa berdakwah. Nah, cuma kemudian mungkin dakwahnya itu mungkin masih dakwah konvensional, belum lagi memakai kerangka dakwah dengan memanfaatkan big data itu, memanfaatkan big data belum gitu ya, atau membangun kerangka membangun sistem dakwah keislaman kemuhammadiyahan itu berdasarkan revolusi digital atau revolusi 4.0 itu yang terkait dengan dunia digital. Itu yang harus dikembangkan ya, itu yang harus dikembangkan. Karena apa? Karena sekarang ini kan jangkauan dari dunia digital itu bisa sampai kemana-mana. Kita harus bisa merebut generasi milenial itu kalau dia misalnya rindu pada agama, ya kan, rindu pada agama, rindu pada siraman keagamaan, dia bisa menemukan punya Muhammadiyah di situ, big data Muhammadiyah ada di situ. Saya nggak tahu sekarang ada atau tidak, ya kan? Saya kira belum ya. Jadi itu yang harus dikembangkan. Sementara sebetulnya terutama dari kelompok-kelompok garis keras itu mereka aktif memanfaatkan itu, ya. Memanfaatkan itu. Bayangkan aja ISIS misalnya yang ada di Syria itu bisa menerima orang dari Indonesia atau tempat lain berbaiat gitu ya, berbaiat. Bayangkan itu. Jadi tidak lagi dibatasi oleh lautan, oleh negara, oleh jarak yang jauh, tapi seperti itu. Mereka pintar sekali memanfaatkan itu kemajuan teknologi komunikasi ya kan. Nah, saya kira dunia digital ini membuka berbagai kemungkinan yang bagus sekali sebetulnya bagi Muhammadiyah yang sebetulnya sudah punya tradisi dakwah yang bagus sejak dari dulu. Tradisi Islam berkemajuannya itu kan udah kuat ya. Tinggal sekarang mengembangkan lebih jauh ke dunia digital itu.